Jawabnya Rendra apa? Orang Jakarta kan orang sibuk mencari kebodohan ya nonton Sri Mulat itu. Loh, perintah dari Sri Mulat. Oh, tetap manajemennya dari job dari Sri Mulat. Oh, bukan negara sendiri. Kalau ketahuan ya istilahnya bisa kejatuhan gapuro itu. Kadang-kadang siang nyari keringat, kadang-kadang orang Malam aja Pak, jam 3 nanti pulang bawa TV gitu. Like, comment, subscribe, dan share. Oke? Para sobat Bang Miing, ngobrol sama Pak Tarsan, makin dalam makin dapat. Artinya bahwa ya yang saya bilang tadi, ngobrol dengan senior itu banyak dagingnya, banyak santannya. Nah, untuk itu saya kira Pak Tarsan bisa cerita. Kabarnya Sri Mulat itu kan bukan bentuk grup lawak kayak biasa Bagito, tapi lebih pada korporasi ya Pak ya, kayak company, kayak perusahaan gitu. Iya, Gimana sih ceritanya? Konsepnya tuh kayak apa? Jadi waktu saya ikut Sri Mulat di Surabaya tahun 79 itu bentuknya masih yayasan. Yayasan ya? Ya? Yayasan ya? Yayasan. Tapi prakteknya kalau analisa saya kalau ekstrimnya itu ya kayak perbudakan. Oh. Jadi yang masih diuntungkan dipegang. Tapi kalau kamu nggak bisa tendang. Artinya sudah tidak marketable, tidak lagi Nah, narik kita nggak pasar. tahu, iya. Makanya gajiannya gajian tetap aja. Iya. Tapi ada kebijaksanaan juga. Ada kebijaksanaan artinya begini. Saya di sana belum beberapa bulan, saya sudah termasuk istilahnya di sana itu ada 8 besar. 8 besar itu begini di Sri Mulat. Di antaranya Asmuni, Toto Hidayat, Paimo, terus siapa lagi? Daryanto, Abimanyu. Di Surabaya nih? Iya, Surabaya. Nah, terus itu kalau ada kegiatan show di luar diundang orang, itu walaupun nggak berangkat tetap dapat. Saya dapat berapa bulan sana, saya termasuk setengah besar. Saya udah dapat. Boleh izin kita mau ada show di luar. Loh, perintah dari Sri Mulat. Oh, tetap manajemennya job dari Sri Mulat. Oh, bukan negara sendiri. Kalau ketahuan ya istilahnya bisa kejatuhan gapuro itu istilahnya. Iya. Logonya nang gapuro. Jadi ada stempel, kamu dikeluarkan ya. Kalau sampai ketahuan. Dan nggak boleh pakai Tarsan Sri Mulat. Oh, nggak boleh. Tarsan aja. Nggak boleh. Saya pernah dipecat Sri Mulat. Oh ya? Karena show luar ya. Tahun berapa? Anak saya lahir Januari tanggal 18 tahun 80. Kurang berapa hari istri saya melahirkan dipecat. Tahun 80? Karena saya ada show. Balik lagi tahun berapa? Soalnya tahun 85 Bapak jadi ketua umum ketua panitianya lomba lawak itu. Apanya maksudnya? Tahun 85. Berarti balik lagi tahun berapa itu? Setelah 80 dipecat? Iya. Terus saya itu di luar ada kegiatan di Surabaya sama almarhum Belondang, sama Sokran, sama siapa satunya. Ya, pokoknya bertiga ini saya main. Sampai akhirnya ada iklan, saya sering dapat iklan. Jadi di Surabaya pertama itu saya tuh udah dapat iklan, ya bisa diedit namanya apa itu? Hemapiton. Dulu booming sekali. Saya jadi menak jinggo jadi menak jinggo itu perang itu bla 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 bla. Akhirnya saya diambil lagi. Karena saya di TV juga walaupun nggak di situ kan agak aneh juga. Udah kalau balik yang penting jangan mengulangi. Oh, tetap diterima. Terima akhirnya gitu. itu. Akhirnya ya balik lagi lah. Terus 80 berapa tuh ya? Sekitar 81 kalau nggak salah saya pindah ke Jakarta. Dibawa oleh Sri Mulat. Di Jakarta itu kan saya nonton di Taman Ria Remaja Senayan. Itu kan bintang top pada saat itu Pak Tarsan, Pak Asmuni, Pak Gepeng, almarhum Paul. Paul. Yang top waktu itu apa istilahnya ya? Pak Triman. Gepeng yang. Bambang Gentolet. Bambang Gentolet masih mondar mandir. Tesi belum ke Jakarta. Pak Triman ya, Bambang gitu ya. Tesi belum ya? Belum. Basuki juniornya belakangan aja Pak Timbul apa itu? Pak Timbul belakangan ya? Pak Tarsan lebih. Nah, di antara sekian banyak bintang yang lahir di Sri Mulat, hampir rata-rata kita sebut itu bintang Sri Mulat itu Pak. Itu yang merasa klop kalau dalam permainan baik di luar panggung maupun di dalam panggung siapa tuh? Saya yang sering sama Asmuni sama Gepeng waktu itu. Tapi lama-kelamaan sama saja ternyata. Jadi karena sudah terbiasa, jadi taruh depan dulu ini. Kalau di Sri Mulatnya kan
yang kuat itu kan ceritanya, bukan orangnya. Bukan orang. Saya kan termasuk pelawak yang nggak lucu saya. Makanya saya nggak bisa jadi pembantu. Kalau jadi pembantu kan bisa ngelucu, ngeledek jeragan itu kan konyol-konyol boleh. Lah saya kan. Memang kan struktur tubuhnya, auranya Pak Tarsan itu atasan, bos, komandan gitu kan. Iya. Kalau jadi pembantu kan malah saya khawatir Bu Juju malah jatuh cinta sama pembantunya. Jadi memang saya nggak pernah jadi pembantu itu. Terus sampai saat ini kan saya tidak ingin mengatakan bahwa Sri Mulat bubar ya. Ya, enggak. Sri Mulat enggak bubar. Enggak bubar. Masih ada. Hanya mungkin namanya saja tinggal kenangan. Malah sudah dikontrak sama salah satu TV swasta juga mau bikin film. Tapi sampai sekarang kok masih belum aja. Belum ya. Kira-kira udah 2 tahun yang lalu. Iya, kan sekarang Sri Mulat itu kan masih Pak Tarsan identik, yang senior masih tersisa. Kemudian ya, Tesi, Nunung. Kadir. Nunung kan termasuk junior lah. Pak Kadir juga ya. Nunung itu lama juga. Senior, iya, lama juga ya Nunung. Karena itu masih saudaranya Bu Juju ya? Ponakannya. Oh, ponakannya Bu Juju ya. Nah, Pak Tarsan, seberapa banyak sih pengaruhnya Sri Mulat terhadap kehidupan Bapak? Ya, saya kira sejak saya di Sri Mulat itu pertumbuhan ekonomi itu ya lumayan memang. Baik. Karena saya ingat ya di Surabaya masuk pertama waktu itu saya tuh 650 kalau nggak salah. Honornya? Iya. Semalam? Iya sekali. Tapi kadang-kadang kalau malam Jumat bisa 2 kali loh. Malam Minggu kadang-kadang pernah 3 kali kalau nggak salah. Malam Jumat pasti ceritanya horor. Dracula. Itu 2 kali. Jam 5 yang sampai jadi jam 7. Dracula itu pasti Paul. Bukan. Siapa? Paimo. Oh, Paimo. Iya betul. Yang tinggi besar itu. Betul. Paimo. Setelah Paimo, Paul juga pernah, tapi nggak begitu identik. Tapi setelah di Solo ada yang namanya Thohir yang Dracula itu. Terus belakangan penyanyi rock itu yang namanya almarhum Nunuk Murdono itu jadi Dracula. Gitu ya? Orangnya tinggi besar. Maksud saya tadi seberapa besar pengaruhnya gini, Bapak menggunakan Tarsan Sri Mulat atau hanya Tarsan saja? Tarsan saja. Bukan, ada pengaruh nggak kalau tanpa Sri Mulat? Iya, begini, tanpa nama Sri Mulat kan orang-orang, oh itu Sri Mulat Tarsan. Tapi saya nggak mau menggunakan Tarsan karena itu bukan hak saya. Sri Mulat itu kan nama orang. Dan nama Ibu Sri Mulat kan Ibu istrinya Sri Mulat. Pak Teguh ya? Betul. Apalagi kita show aja nggak pernah. Waktu kemarin Belum pernah ketemu dengan Ibu Sri Mulat? Oh iya. Saya enggak, sudah meninggal dunia. Sudah Pak Teguh sudah kawin sama cucu. Sri Mulat meninggal dunia, Pak Teguh berapa bulan apa gitu ya? Enggak tahu, saya lupa. Kawin sama cucu. Cucu itu primadona juga? Asalnya kan penari. Oh, penari di Sri Mulat itu? Ya, Sri Mulat kadang-kadang di orang Solo rata-rata kan begitu. Bapaknya tuh ahli kerawitan, cucu itu. Jadi turunan seni juga ada faktor genetiknya, hanya dia nggak ngelawak kan. Cucu kan juga nggak termasuk ngelawak. Kalau cantik, muda dia kan menjadi pelengkap dari Sri Panggung gitu istilahnya, betul. Kalau Sri Mulat ada gepeng, ada ini, nggak ada juju, nggak ada tatakan juga kan. Jadi justru dia mendukung kelucuan itu karena juju. Ya, karena kadang-kadang gepeng kurang ajar sama nyonya. Kurang ajar itu yang menimbulkan satu kelucuan. Makanya jadi kalau saya nggak bisa seperti itu. Dan khas ya Pak, Sri Mulat itu mesti ada batur gitu loh, ada jongos gitu. Dulu selalu hubungan antara juragan dengan ini ya apa? Dulu selalu ada, belakangan di Sri Mulat juga ada. Tapi di Surabaya waktu saya masuk itu hampir kurang. Setelah Pak Beni Bandempo itu nggak ada, Pak Geol nggak ada ya. Waktu itu jadi pertama langsung keluar pemuda sama cewek, nggak tahu caranya harus lucu. Itu ya alhamdulillah saya pernah diadu di depan gitu, mbaknya sama Vera, udah ngobrol, ya nyari, asal ngomong aja. Tapi waktu itu namanya penggemar banyak, kita nggak ngomong aja orang tertawa, apalagi ngomong. Betul ya. Itu keuntungannya itu. Sri Mulat itu sebuah nama besar yang memberikan pengaruh ya. Jadi ketika orang mau beli karcis saja udah siap tertawa sebetulnya. Itulah sebabnya. Yang saya bilang gini, para penggemar komedi di Indonesia ya, terutama buat sahabat Bang Miing ini, kalau nonton Sri Mulat tidak boleh protes kalau menurut saya. Sebab apa? Bahan materi ulang pun orang masih tertawa. Masih tertawa. Jangan mengkritik Sri Mulat. Kalau mengkritik Sri Mulat mendingan jangan nonton Sri Mulat karena kita sudah tahu. Misalnya sampai beberapa kali kalau masih lucu masih ketawa. Pernah didatangi oleh almarhum Wahyu Siumbing masalah trik yang bolak-balik itu yang diulang-diulang itu. Contoh Asmuni. Ini taplak meja ya, taplak ya. Gini aja. Orang tertawa sampai beberapa kali. Lah itu peraturan di
orang drama, orang teater itu kan nggak boleh mengulang. Itu dikumpulkan. Kenapa? Itu kok Asmuni bisa, kalau ini kita dilarang. Itu jadi Pak Waisyomu itu bawa mahasiswanya ke tim, waktu itu kan sering berapa bulan sekali di Taman Ismail Marzuki itu ya. Itu dikumpul. Ada bina pentas. Ya, dijelasin aja siang tuh ngobrol, wawancara. Juragan, ini simpen di mana? Simpen di sini gitu kan. Itu diulang-ulang tapi ketawa gitu loh, Pak. Karena apa? Jawabannya Asmuni gampang. Apapun kalau menggunakan perasaan dan dirinya yakin, dan pertama orang datang tujuannya mau tertawa, belum ngobrol aja sudah tertawa. Saya bilang tadi bahwa datang ke Sri Mulat, ke panggung Sri Mulat, tidak boleh protes, tidak boleh mengkritik. Kenapa? Orang datang untuk tertawa nonton Sri Mulat. Tapi kalau kelompok lawak kayak Warkop, kayak Bagito, itu bukan orang yang datang, tapi kita yang mendatangi pikiran-pikiran penonton. Itu bedanya. Makanya selalu komunikatif dengan situasi. Nah, kita harus mencari bahan yang apa yang ada di kepala penonton. Jadi kita yang mendelivery pesan kepada penonton. Kalau Sri Mulat berbeda, kita yang datangin Sri Mulatnya. Itu enaknya, Pak, di Sri Mulat. Makanya waktu itu Rendra kan sering nonton. Terus ada wawancara di Tempo, sebelumnya menyakitkan tapi vitamin juga. Itu Sri Mulat gitu kok tertawa, gimana sih orang tertawa gini-gini? Kenapa kok masih rame terus? Jawabnya Rendra apa? Orang Jakarta kan orang sibuk mencari kebodohan, ya nonton Sri Mulat itu. Waduh, sakitnya hati saya waktu itu. Jadi anggap bodoh, pembodohan. Makanya waktu meninggalnya Rendra di mana, di sawah, di rumahnya di sana itu saya datang, saya dipanggil sama mana, kesannya apa nih ya, tak ceritain. Tapi untuk vitamin juga sama saya. Saya pengalaman yang nggak terlupakan yaitu adalah Cambuk. Waktu Gepeng masih ngetop, kita menghibur waktu itu ada Rapim Abri, panglimanya masih siapa ya, Makassar, Pak Yusuf. Gepeng itu biasanya kan tertawa, tertawa. Dari awal sampai terakhir kita nggak lucu, waduh, ini. Sri Mulat loh. Sri Mulat waktu itu. Lucu. Dan Gepeng lagi bintang-bintang. Bintang-bintangnya. Terus itu salah satu panitia, Pak Tarsan, lain kali jangan begitu. Kalau ngibur tentara sama sedikit bicara masalah tentara, ngibur dokter sama ini cambuk bagi saya. Terus akhirnya ini pelajaran untuk saya ya. Dianggap saat itu tidak komunikatif. Ya komunikatif. Jadi nggak nyambung dengan situasi. Betul. Kan ternyata betul juga. Akhirnya dengan pengalaman itu saya belajar ilmu tentara. Sampai buku TNI itu saya pelajari semua. Pasal-pasalnya untuk kenaikan pangkat ini. Itu jadi bahan semua gitu. Seolah-olah mau sesko. Nah, itu tak pelajari. Saya bukunya komplit saya. Begitu ya? Iya, untuk pelajaran. Karena tiap-tiap pasal itu seperti yang sering-sering tak pakai. Kalau umpamanya kolonel mau ke bintang, itu menurut Undang-Undang TNI nomor 34 pasal 43 harus diusulkan Panglima, ditetapkan Presiden. Nah, kalau Ibu Kolonel, makanya yang kepingin ditetapkan belum saya pulang nanti saya usulkan ke Presiden. Itu sudah nyambung dengan keadaan. Dan mereka tertawa. Bukan lelucon karena fakta. Dan mereka tertawa kok Pak Tarsan tahu. Nah, karena membaca itu tadi. Jadi inilah saya kira buat Sobat Maming bahwa mengapa Pak Tarsan sampai hari ini masih eksis baik di film, di televisi, ataupun di panggung. Karena orang tua yang satu ini yang tidak pernah berhenti belajar. Dan dia mencoba keluar dari konsep Sri Mulat yang selalu didatangi orang, sekarang mendatangi orang. Ya. Mendatangi pikiran orang lain. Betul. Artinya menjadi komunikatif kan gitu ya, Pak Tarsan gitu ya. Betul. Nah, kemudian kabarnya Pak, karena Sri Mulat ini kan bukan ya langganan lah dengan keluarga Cendana. Tadi yang saya bahas juga gitu dengan Pak Harto. Pak Tarsan kan setahun sebelum Presiden Soeharto wafat masih sempat makan bersama. Iya. Waktu sakit itu diundang 2 kali kan. Loh, kok sakit ngundang? Ya, diajak ngobrol, makan, maunya bercanda, Mbak Tutut itu nelpon. Pak Tarsan, menghibur Bapak. Waktu zaman ketoprak umur itu gantian, Lesus Topan. Iya. Ingat saya. Itu Topan dan Lesus sudah nggak ada ya dua-duanya? Enggak, Topannya masih ada. Oh, sekarang masih ada? Topan tuh eksis di Jawa Timur. Oh, masih ada sekarang? Masih eksis, di samping ngikuti Lesus aja yang sudah tidak, yang tinggi itu kan, Lesus yang tinggi ya? Kakaknya Topan? Iya, kakaknya Lesus. Yang tinggi itu adiknya, yang Lesusnya. Yang meninggal Topan apa Lesus? Lesusnya. Yang tingginya itu kan? Iya, yang muda. Yang hidup masih adik Jawa Timur, Topan. Oh ya, salam buat Mas Topan, mudah-mudahan masih sehat-sehat gitu ya. Nah, gimana ceritanya itu, Pak? Yang masalah makan dengan Pak Harto. Oh, ya kita ngajak ngobrol aja. Jadi kalau makan, beliaunya berbaring di tempat tidur. Duduk meja. Jadi kita nyanyi begini ya. Kan ada makanan udah ini. Saya udah dibisikin. Satu meja makan dengan Pak Harto. Iya. Wah. Saya sama almarhum Nur Buat kalau nggak salah, sama berapa kali ganti-ganti orang.
Candanya begini, Pak, ini enggak boleh untuk Bapak loh, ini untuk saya. Kan ada daging, beliau enggak makan daging. Apa, jadi khusus menunya itu khusus. Beliau ketawa. Nonton TV aja enggak boleh kok. Apa, enggak boleh yang apa ya? Yang mikir? Yang berita-berita itu enggak boleh. Sudah tidak jadi presiden? Enggak, sudah sakit. Oh. Ya waktu itu sudah 90 berapa? Ya ketoprak humor itu. Oh, ketoprak humor masih ya? beberapa kali. Dan itu digemari oleh keluarga Cendana konon kabarnya ya? Ketoprak humor masih pernah main di situ juga. Di Cendana? Iya, di Cendana. Saya itu Pak, itu waktu itu acara apa ya? Saya lupa. Masih. Tapi nggak main ketoprakan, tapi ngelawak aja. Iya. Saya sama Timbul, sama beberapa orang. Ya. Kesannya menghadapi beliau itu gimana Pak? Waktu manggung di Cendana secara Sri Mulat atau ketoprak? Kalau kita tuh orang panggung, kalau di atas tuh kan anggap aja nggak ada apa-apa. Kita modalnya tuh anak keyakinan, saya jadi apa, saya harus ngomong apa, yang penting agak nyambung dengan keadaan. Itu kuncinya. Saya tuh stres Pak, pernah manggung saya di depan Pak Harto di Balai Sidang, itu stres. 2 minggu kemudian saya dipanggil ke Cendana, main lagi, lebih stres lagi. Gitu loh, karena mungkin bukan persoalan saya tidak memahami budaya Jawa atau saya sendiri bukan orang Jawa, tapi menghadapi namanya Presiden Soeharto hari itu adalah sesuatu yang saya kira nggak ada yang berani ya orang ya, gitu loh. Saya jadi takut ngelawak juga gitu loh Pak. Tapi Pak Tarsan sampai makan bersama di meja itu, setahun sebelum beliau berpulang. Kesannya apa terhadap beliau? Ya, saya bisanya waktu itu ya kasihan aja, tapi senyumnya juga nggak keras gitu. Gitu ya. Ganteng ya Pak Harto tuh. Ya, gagah. Dan senyum. Penuh senyuman, memang penuh senyuman. Pak Tarsan adalah seorang sosok yang bersama saya juga mendirikan Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Saya berdua dengan Pak Tarsan menjajakan kepada teman-teman tahun 2003 sampai 2005, nggak ada yang nawar Pak ya. Betul. Baru 2005 kami berdua mencari dana dan berhasil. Kita mengumpulkan dana, baru saya mengajak Pak Indro, mengajak yang lain-lain, dan kita booking Kartika Chandra, Bapak masih ingat? Bahkan kita memberikan kamar, fasilitas pada senior seperti Pak Edisu dan sebagainya. Dan kami berdua akhirnya melahirkan Persatuan Seniman Komedi Indonesia yang sekarang ketuanya Jarwo Kuat, Jawa Baratnya Komeng, DKI-nya Denny Cagur, dan sekarang konon kabarnya sudah lebih dari 14 provinsi menjadi anggotanya dari ini. Dan saya tahu betul Pak Tarsan punya relasi begitu banyak. Nah sekarang Pak Bagito berterima kasih loh sama Pak Tarsan. Ketua panitianya beliau, Bagito salah satu pesertanya, dan mendaftar bersama Yanto Stoonyo almarhum, Didin, Unang, dan saya. Dan kami juaranya pada saat itu. Nah, Yanto merasa karena kita sering jadi bintang tamu Sri Mulat, dia merasa ada yang godain kayaknya itu. Lebih cocok Yanto itu di Sri Mulat, karena di Bagito ya kalau nggak ada Yanto nggak lucu tuh Bagito tuh. Maka tergodalah Yanto masuk Sri Mulat kan. Karena pedoman di Sri Mulat itu begini Pak Teguh, tamu itu harus raja. Kalau sampai tamu nggak lucu, kita disalahin. Itu harus dihormati. Karena apa? Pengaruhnya bisnisnya kan begini. Kalau Sri Mulat aja tiketnya itu hanya 50, tapi kalau ada bintang tamu bisa 100. Betul. Walaupun itu bintang tamunya itu apa penari, Camelia Malik waktu terkenal Jaipong, saya baca di koran, Pak, ini saya kan pengurusnya waktu di Sri Mulat itu. Oh iya, coba tak hubungi Camelia Malik, wah seneng banget. Langsung, lu tambah top ikut Sri Mulat. Saya Bagito pernah ngalamin kalau nggak salah 2 kali atau 3 kali main, dan setelah itu Yanto nggak mau pergi lagi dari Sri Mulat. Maka almarhum pindah ke Sri Mulat, dan menangislah kami bertiga, Miing, Didin, Unang. Itu waktu di Sri Mulat saya belum jadi Miing Pak, masih Dedi kan, gitu masih ya? di radio. Iya. Setelah ya. Yanto pergi baru saya ganti jadi Miing, jadi tukang sayur. Nah ini para sobat Bang Miing, ketua panitianya, saya kira Bagito tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawabnya Pak Tarsan pada saat itu yang mengelola lomba lawak dari 165 grup Pak, saya masih ingat, dan Bagito juaranya. Terima kasih Pak Tarsan pada saat itu. Nah sekarang pertanyaan saya, kelompok lawak di luar Sri Mulat sebut saja, itu pun mati suri. Sekarang berubah genre, berubah apa istilahnya, era menjadi stand up comedy, pelawak tunggal. Iya. Pak Tarsan ada pandangan nggak dengan fenomena ini, kira-kira gimana nih keadaan? Mungkin nggak balik lagi menjadi kelompok lawak, besok akan lahir lagi? Karena antara yang sekarang sama yang dulu, kelas saya itu beda banget. Kalau saya itu kan pelawak kampung, banyak yang nggak sekolah loh termasuk saya. Tapi kalau anak-anak ini kan semua anak kampus semua, jadi kampus dan kampung. Makanya bahasanya komunikatif ya, nyambung dengan keadaan. Jadi kalau umpamanya bikin suatu materi, topiknya ini singkong,
Ini sekitar singkong yang dimainkan, akarnya singkong, daunnya singkong, bahannya, cabangnya, semua itu singkong, nggak pernah nyebal. Karena sesuai dengan apa ya, orang pendidikan kan begitu. Temanya apa, atau topiknya apa ini? Kan nggak jauh dari situ. Tapi kalau orang panggung, ini belum habis ngambil jagung, nah, itu perbedaannya. Dan itu kelihatan sekali, ya termasuk saya sadar jadi orang bodoh, saya tetap bangga aja. Yang penting saya jujur dan tidak munafik itu aja. Gitu deh. Pak Tarsan kalau suruh stand up komedi sendirian itu sanggup nggak? Gak bisa. Saya pernah ditawari sama TV swasta, Pak Tarsan ini. Honornya lumayan loh Pak, ini bukan soal honor, saya nggak bisa. Terus akhirnya beberapa kali, saya mau, dipaksa ya, tapi harus ada lawan main, ngobrol. Akhirnya pernah sekali stand up ngobrol sama, kalau umpamanya main sendiri, ngomong sendiri, nggak bisa. Nggak bisa ya. Padahal saya kalau umpamanya ngibur militer, saya bersolo, budep ini, berapa menit masih bisa. Kalau Sri Mulat bilang apa, ngudoroso? Iya, ngudoroso ya istilahnya tuh. Ya, saya sekarang masih sanggup begitu. Tapi dalam konsep yang panggung seperti Sri Mulat gitu iya, ya, Pak? Iya. Saya kayak ngelawak sekarang ini sering saya di depan itu berani. Ya. Pak Tarsan. Ada yang cerita lucu. Saya tuh kan sering minta tolong sama temen ya, nggak sebut namanya. Kalau saya itu ngibur salah satu pejabat gitu, saya minta tolong. Saya ngasih ada terima kasih lah. Suatu ketika itu saya ditelepon, ini ngelawak di imigrasi. Oh iya gini. Saya belajar tentang imigrasi. Iya, tentang imigrasi sama Tato. Tato. Oh iya Mas, anunya ini nyambung des. Kita datang sama Maroto. Ternyata gedungnya dipakai itu acaranya Cina. Ya. Itu Pak siapa? Pak Murdopo, yang agama apa Hindu. Yang punya Murdaya. Pak Murdaya. Ya, itu. Waduh, berubah semua ya. Alhamdulillah masih dikit-dikit masih dapat sama. Tapi kan panik jadinya. Udah deket loh. Kok bukan orang imigrasi yang dihibur? Hanya gedungnya aja. Sampai hari ini Pak Tarsan masih eksis loh. Saya bilang tadi berulang-ulang di film. Mungkin tidak menghitung berapa segmen atau berapa scene yang dimainkan, tapi dia selalu ada di film-film, di televisi, bahkan stripping ya Pak ya. Manggung masih jalan. Artinya bahwa bagaimana Pak Tarsan menjaga relasi, lalu menjaga dirinya, terutama kesehatan ya. Pak Tarsan kan sehat terus. Artinya karena saya tidak pernah mendengar Pak Tarsan dekat dengan alkohol, kecuali lagi bersihin kuku kali gitu ya. Atau sekarang dengan hand sanitizer itu kan alkohol juga Pak. Walaupun beberapa persen untung tangan kan, jadi nggak mabok kan Pak. Tapi kalau masuk ke mulut kan jadi mabok Pak. Nah, ini yang membawa atau memberikan pengaruh terhadap karir Pak Tarsan itu siapa sih? Pak Agung. Kenapa Pak Agung? Ya kenapa? Karena kalimatnya Pak Agung itu sangat bermanfaat bagi saya. Jaga kesehatan. Kesehatan itu urusan kita. Kalau lain-lain sono yang urus. Tak cari, saya harus sering jalan pagi, sering jalan. Saya kadang-kadang jalan nggak pagi. Kadang-kadang siang nyari keringat, kadang-kadang orang... Malam aja Pak, jam 3 nanti pulang bawa TV gitu. Saya yang penting ngeluarin keringat aja gitu. Gitu. Iyalah, sampai sekarang... Sampai kemana jalan? Ya. Bawa apa? Bawa apa kalau jalan? Ya jalan kaki aja. Nggak bawa apa-apa? Botol, isi minuman. Kalau saya naik sepeda. Iya. Belakang ada panci, somai. Saya itu aja. Yang penting minim 40-45 menit sampai 1 jam. Gitu ya. Jadi yang memberikan pengaruh terhadap karir Pak Tarsan adalah Pak Agung Gumelar. Masalah kesehatan juga yang mendorong, yang semangati teman-teman Cirebon juga. Tapi kan ketemu Pak Agung kan belakangan Pak. Belakangan apa? Udah lama. Enggak, artinya bahwa kan memberikan pengaruh karir itu kan Bapak dari mulai sandiwara itu sampai menjadi Sri Mulat, ketemu Pak Agung masih terkenal Bapak. Saya? Iya, sudah terkenal. Artinya memberikan saya pengaruh. Saya sudah Sri Mulat di Jakarta. Karena Pak Agung itu dekat dan peduli. Ini contoh begini ya. Di koran, Yin Sewu kalau saya nyebut salah satu pelawak. Ini gimana ada pelawak terlantar di stasiun, kamu kok diam aja loh. Tahu dari mana Pak? Udah sini kamu. Nih bantu sana. Itu kepedulian Pak Agung. Saya tahu betul Pak Agung itu juga pembina Paski ya. Betul. Dalam hal ini Pak Agung mungkin jarang sekali jenderal yang bagaimana punya kepedulian terhadap kebudayaan, kesenian. Terutama para pengamen seperti kita ini ya Pak ya. Mungkin masyarakat melihat bahwa pelawak jazz ya, oh dia ada pelawak top, oh ada dia mati, oh dia hilang begitu saja. Mungkin jangankan mungkin masyarakat, negara, bahkan pemerintah pun kayaknya tidak ada kepedulian bagaimana memikirkan. Kenapa? Pelawak belum dianggap sebagai profesi.
Karena profesi itu konon kabarnya menurut undang-undang adalah dia punya organisasi, dia punya keanggotaan, dia punya kode etik, ya. Lalu dia punya ADART. Nah, itulah kita waktu mendirikan PASKI itu dalam rangka ingin disebut sebagai profesi. Ada juga Pak Herman Suparno kan juga memberikan bahwa justru kita juga masuk di dalam anggota ketenagakerjaan beliau sebagai Menteri Tenaga Kerja waktu itu. Nah, cuman mungkin memang budaya para pelawak ini yang harus segera berubah ya Pak Tarsan. Pandangan terhadap anak-anak muda pelawak pasca Bagito atau pasca Patrio itu gimana sampai saat ini? Saya lihat kalau seperti ya itu lain ya dengan teman saya sekarang udah banyak yang nggak eksis ya. Tapi nilai kumpul-kumpul masih ada walaupun bagaimana saya berusaha untuk ada suatu pertemuan kami arisan sebulan sekali. Namanya memang tidak bermulat. Ini gitu. Tapi ini Tapi teman jaga saya. silaturahmi aja ya Pak? Iya, silaturahmi supaya sering ngobrol aja. Kalau melihat teman-teman seperti kayak Bagito apa-apa itu, saya kira itu tak lihat itu masih punya pengaruh juga. Karena apa? Menurut saya dalam sejarah Indonesia ya mungkin ya, pelawak yang nggak pernah bubar itu Kuartet S, Rambos, Warkop sama Bagito menurut saya. Kalau keluar itu lain ya, tapi kan masih tetap Bagito masih ada sampai sekarang masih ada sampai 47 tahun. 42 ya, Warkop yang 47. Oh, Warkop 47 bulan September. Kuartet S itu sampai tinggal 2 orang aja, tinggal Mas Jati sama Mbak Ana aja. Mas Jati masih ada? Masih ada. Mbak Ana ya? Kalau nggak salah kan Mas Jati, Mas Bagong, Mas Joko, Sumantri. Mas Bambang. Supaya Bambang Sumantri. Bambang Sumantri. 4. Mati 1 ganti Mbak Ana itu. Mbak Ana, Terus iya. ini mati 2 tinggal 2. Dan Kuartet S itu menjadi rujukan saya zaman saya Bagito mau beranjak itu. Karena menurut saya kelompok mahasiswa bahkan dosen sudah jadi dosen pun melawak Kuartet S dari Malang itu betul-betul yang runut dengan segala pengetahuan bagaimana dia cerita tentang Firaun misalnya itu tuh dahsyat dan lucu gitu. Dan mengalir tetap betul. satu titik karena kebetulan kan Mas Jati dalang. Iya. Jadi saya betul-betul walaupun saya anak Jakarta tapi saya mengagumi Kuartet S. Dan dulu kan ada kaset rekaman, dijual, kita bisa beli kasetnya itu Pak ya. Betul. Saya pernah juga Bagito punya kaset dengan Gepeng dan Juju pernah kita rekaman. Kemudian dengan Benyamin pernah, kemudian dengan Didi Petet juga pernah. Iya. Dulu anak-anak sekarang milenial tidak, apa itu kaset? Yang buat ini kaki, itu kaset. Nah, ini kaset itu kaset rekaman. Iya, pada zamannya. Pada zamannya. Sekarang anak-anak mungkin dengan mendengar kata podcast aja udah dianggap sesuatu yang padahal itu sudah masa lalu sebetulnya podcast itu. Audio kan, sama dengan kaset gitu. Nah, Pak Tarsan, apa yang masih ingin diraih di usia sebut saja, mohon maaf kalau saya bilang senja, saya juga senja Pak, gitu ya. Banyak saya. Mbak Di, saya 75 udah lebih. Iya, Masya Allah itu bonusnya banyak sekali Pak. Banyak sekali, banyak yang sudah Bapak senangkan, Bapak sudah membangun keluarga yang berhasil, ninggalin keluarga pun Bapak tidak usah risau karena pintu-pintu kontrakannya dari Cililitan sampai Kampung Makassar, bahkan Lubang Buaya pun kayaknya diakuisisi sama Bapak. Saya dengar Bapak mau ngambil Lubang Buaya sama buaya-buayanya. Kebetulan saya kan karakternya buaya darat. Jangan itu Pak. Tapi mohon maaf kalau nanti apa namanya ongkos riset Bapak nggak bisa dirembers ke Bagito. Bagito udah nggak punya uang Pak, ampun Pak. Karena Mia udah nggak ada di sini Pak. Sekretaris saya udah nggak ada. Apa arti sebuah uang? Iya. Tapi nilai pergaulan itu yang. Itu dia. Apalah artinya uang dibanding dengan nilai pergaulan. Jadi bisa ketemu di mana saja kan Pak ya? Pertama cocok ya. Kalau sekarang saya dengar Bapak kan gratis. Ya. Ya kan usia kita kan seumur gini kan KTP udah bebas, nggak perpanjang, SIM nggak perpanjang udah tuh. Jadi udah gratis semuanya. Nah sekarang apa yang ingin diraih lagi di sisa hidup ini? Ya saya tinggal ke dalam dulu. Ke dalam? Jadi anak saya harus jadi, cucu saya harus jadi. Iya. Ya alhamdulillah saya orang bodoh, anak saya ya walaupun nggak sampai selesai lulusan kuliah di Trisakti, suaminya juga anak pendidikan juga, alhamdulillah. Didik anak juga nggak seperti saya. Iya. Ya, Pak Tarsan hanya ingin bagaimana keluarganya menjadi baik, anak cucunya menjadi berhasil. Menurut Pak Tarsan, jangan seperti saya. Seperti Pak Tarsan pun sudah hebat. Nah, inilah cita-cita orang tua. Saya kira tidak bisa dikatakan bahwa hidup dari pelawak tidak bisa hidup. Nah, ternyata Pak Tarsan bisa eksis sampai saat ini. Terima kasih Pak Tarsan. Semoga Allah melindungi, memberikan kesehatan, dan Pak Tarsan terus menghibur masyarakat, dan semua rakyat mencintai Pak Tarsan dimanapun. Dan beruntunglah Pak Tarsan
seorang Tarsan yang bisa masuk kota tanpa menerima hambatan dari manapun. Gitulah ya. Mana ada Tarsan yang bawa mobil tentara ya cuman ini. Tarsan itu biasanya kelayutan. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.